Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di podcast Tim Multimedia Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan saya Audrey Putri Maharani dan teman saya Etis Riniawati sebagai moderator podcast kali ini. Baik teman-teman, kita akan berbincang-bincang nih kali ini dengan kakak yang sangat cantik dan tentunya berprestasi. Beliau ini lolos 2 program MBKM sekaligus. Baik, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut ya, gimana nih kalau kita perkenalan dulu dengan kakak yang ada di depan kita. Silahkan kak untuk perkenalan. Santai aja ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ersa Rosyana, Prodi Manajemen sekarang menempuh semester 7. Untuk alamat rumah saya di Pulung, tepatnya di Desa Bedruk. Itu rumah saya cukup di pegunungan ya, istilahnya gunung banget. Ya. Sama kok Pak. Oh iya. Rumahnya mana? Rumahnya Mbak Dekan saya. Oh Mbak Dekan, Mbak Dekannya? Di Karangan. Oh Karangan, ya. Berarti sekarang ini sedang sibuk-sibuknya ya Mbak? Iya, sibuk banget, hektik sama skripsi. Terus belum ada lagi ini praktikum kewirausahaan. Terus semester 7 juga masih ada mata kuliah. Ada 3 mata kuliah itu tugasnya juga Masya Allah ya. Ya pokoknya harus tetap semangat. Iya harus itu. Oke, jadi kita ini langsung tanya-tanya aja tentang 2 program yang diikuti oleh Mbak Ersa ini. Ya. Nah, untuk alasan Mbak Ersa sendiri mengikuti MBKM ini apa Mbak? Sebenarnya tuh cuma ya nggak cuma kepo aja sih kok. Kan enggak kan ada dulu sebenarnya tuh saya tuh kan kayak perintis gitu loh. Soalnya teman-teman dari manajemen itu baru programnya kan masih baru launching kan. Terus kan aku waktu itu ikut kampus mengajar angkatan 2 itu satu angkatan itu baru aku sendiri gitu. Terus kemudian kan loh kok ini program ini kok kayaknya menarik banget kan, udah dapat ilmu baru, dapat teman baru, terus belum lagi itu juga dapat insentif kan ya. Terus juga aku juga kepo waktu itu kok loh ini kok mengajar di SD ya kayaknya seru banget deh. Terus kan dibalik latar belakang aku dari prodi manajemen kan nggak harus belajar itu kan nggak harus gimana ya, nggak harus terpaku sama apa yang kita kerjakan di kampus kan. Kita juga bisa bereksplorasi di luar kampus. Nah tujuannya kampus Merdeka itu buat menciptakan kita buat supaya kita berpikir kalau belajar itu nggak harus di dalam kampus tapi juga bisa melalui luar kampus. Nah kemudian waktu itu sebenarnya nggak aku sendiri yang daftar, itu ada 3 orang temanku daftar, terus yang lolos cuma aku. Terus kemudian habis itu kan udah lolos ya pengumuman sekitar setahun yang lalu, itu bulan Agustus 2021. Itu aku ditempatkan di SDN 2 Karangpatian, itu juga di Pulung, di Kecamatan Pulung. Itu pelosok banget, itu sekolahannya itu di dalam hutan dan bener-bener sekolah yang 3T kan kayak kampus mengajar itu kan ditempatin ke sekolah yang kriterianya 3T tadi, tertinggal, terluar, dan terdampak. Yang terdampak itu tadi kan jadinya kayak kita di sana itu disuruh mengabdi gitu, terus kemudian pas sudah terjun itu kenal teman-teman baru. Kemarin yang dari kampus sendiri, yang dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu ada 4 orang, yang 2 dari ilmu komunikasi, terus yang 1 dari PPKN, kemudian aku sendiri dari manajemen, kemudian yang 2 itu temanku dari UNESA, itu dari pendidikan IPA sama teknik sipil temanku itu. Kebetulan rumahnya juga Pulung semua, jadi itu kayak program itu kayak ditempatin sesuai domisili lah, nanti SD-nya sesuai domisili begitu. Jadi enak ya Mbak, sesuai domisili. Iya sesuai domisili. Iya. Terus habis itu untuk kegiatan mengajarnya itu ya enak aja sih kan, alhamdulillahnya itu bersyukur banget kayak bapak ibu guru di sana itu sangat menerima banget kedatangan kita. Jadi kayak ya udah nyiapin program buat kita gitu. Tapi di samping itu kan kita juga menyiapin program kerja buat mereka, buat kembangin apa sih tujuan sebenarnya kampus mengajar itu. Nah waktu itu aku kemarin sama teman-teman juga bikin proker itu kayak kalau kampus mengajar itu lebih ke literasi, numerasi,
terus kemudian administrasi sama teknologi ya, pengembangan empat program itu. Nah, ini tuh ya nggak selamanya adik-adik di sana itu nggak selamanya enak gitu aja diajar ya, ada yang susah banget dibilangin itu juga ada kayak gitu. Iya, pasti susah. Iya. Terus kemarin itu sekitar 5 bulan sih, 5 bulan mengajar. Desember 2021 udah selesai mengajarnya. Terus ini langsung lanjut ke program berikutnya ya. Iya. Nah, kemudian untuk semester 6 kan aku kan coba daftar program MBKM yang lain. Kalau kampus mengajar lagi udah gak bisa ya, itu kesempatannya cuma 1 kali. Nah, itu aku daftar ke MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Nah, itu kemarin sekitar bulan Januari aku daftarnya. Itu nggak cuma satu perusahaan, semua perusahaan yang sesuai latar belakang aku daftarin semua. Yang bisa didaftarin aku daftarin, dan alhamdulillah kemarin lolos 1, itu termasuk ke studi independen. Nah, untuk kan ada 2 ya, magang dan studi independen. Nah, magang sendiri itu ya kayak magang biasa. Kalau studi independen itu modelnya kayak kursus gitu. Kayak kursus kita dikasih proyek pelatihan, nanti hasil akhirnya atau final proyeknya bagaimana begitu. Terus untuk MSIB sendiri itu sama sih kayak kampus mengajar, sama-sama 5 bulan. Kemarin aku di Orbit Future Academy, itu nama perusahaannya PT Orbit Ventura Indonesia. Itu miliknya Pak itu loh, miliknya Profesor Habibie. Ya, miliknya Pak Habibie itu lebih cenderung ke bidang teknologi. Alhamdulillah di situ juga nemu teman baru lagi, belajar bareng lagi, terus dapat ilmu baru, dapat wawasan baru. Dan selama 5 bulan itu untuk MSIB ini aku kemarin full daring. Untuk 2 bulan pertama itu full kelas, kemudian yang 3 bulan terakhir itu difokuskan buat pembuatan proyek final gitu. Jadi kan itu kan bergerak di bidang teknologi ya, yang MSIB ku yang aku ikut itu. Jadinya ya sebenarnya itu agak menyimpang dari jurusan, cuma hasil akhirnya ya tetap aku kaitkan dengan ekonomi. Kayak kemarin proyek finalku itu kayak itu lebih ke AI ya. Kalian tahu AI kan? Kecerdasan buatan itu. Iya. Itu kan lebih ke kecerdasan buatan yang aku ambilnya data science gitu. Data science itu kemarin aku ambil recommender system tentang pengelompokan saham. Itu proyek finalku tentang itu. Terus ya alhamdulillah berjalan lancar sih, teman-teman juga kompak meskipun itu cuma pakai Google Meet sama Zoom ya kemarin koordinasinya, tapi ya teman-teman enak banget diajak kerjasama. Cuma ya kendalanya kalau daring itu kadang sinyal itu kan nggak menentu ya. Iya. Di pelosok sana. Wah, ya. Terus untuk MSIB aku berakhir programnya itu Juni tahun ini berakhir. Terus itu semua dikonversi ya, aku belum bilang tadi. Nah, untuk kampus mengajar yang tadi itu dikonversi 18 SKS, kan total keseluruhan kan 20 SKS ya. Cuma karena metode penelitian kan semester 5 ada mata kuliah metode penelitian, itu nggak bisa dikonversi. Nah, jadi tinggal 18 yang bisa dikonversi. Jadi aku ikut kuliah itu cuma ikut kelasnya Metopen. Lah malah pas semester 6 itu sama sekali nggak ikut mata kuliah, semuanya dikonversi. Berarti enak banget ya? Pas kampus Ya ada plus minusnya. Pas kampus mengajarnya apa pas MSIB itu? Pas kampus mengajar itu yang ada kampus mengajar semester 5, yang nggak bisa dikonversi cuma metode penelitian. Terus yang semester 6 semuanya dikonversi. Kebetulan tapi kayak gini itu kan tergantung ketentuan dari prodi ya. Alhamdulillah prodi manajemen, Kaprodi Manajemen Bu Naning itu sangat mendukung program MBKM yang kami jalani begitu. Terus kemudian di semester 6 kemarin teman-teman juga banyak yang kepo sama kampus mengajar, terus ya banyak yang daftar juga ya. Kemarin Mbak Reni sama Mbak Dian, ini Dian juga lolos kampus mengajar angkatan 3. Mereka semester 7 ini juga ikut magang. Mbak Dian ikut magang di Surabaya, terus Mbak Reni ikut studi independen di GNIK kalau nggak salah, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu. Sekarang berarti udah luring ya Mbak? Kemarin kan Mbak Ersa dari
Oh enggak, kan ada yang gini, yang dari awal itu udah kesepakatan dari mitra, namanya kan mitra perusahaan itu. Itu kesepakatan dari awal, ada yang minta full luring, ada yang minta full daring, ada yang setengah-setengah, ada daring, ada luring, itu namanya hybrid begitu. Tergantung mitranya, ketentuan tiap mitra itu beda-beda. Iya. Gimana sih Mbak tips dan trik agar lolos MBKM ini dari Mbak Ersa sendiri? Dari masing-masing program aja ya. Iya. Kan banyak banget ya program MBKM itu. Ada kampus mengajar, MSIB, terus Wirausaha Merdeka, terus ada pertukaran mahasiswa, terus IISMA itu pertukaran mahasiswa yang di luar negeri, kemudian ada PHP 2D. Nah untuk kampus mengajar sendiri itu persyaratannya itu sebenarnya cuma tes itu tesnya cuma 1 kali. Yang pertama itu administrasi berkas, kemudian tes. Cuma itu aja sih. Nanti kalau menurut aku ya, asal berkas kalian aman, kalian ikut tes, insya Allah itu lolos. Tapi semakin kesini saingan kita semakin banyak. Waktu aku dulu kan kayak masih saingannya masih iya benar, masih sedikit gitu. Terus ya alhamdulillahnya kemarin kecantol. Iya. Iya, terus untuk yang MSIB itu yang agak peluangnya itu agak kecil, soalnya kan mitranya juga banyak kan, terus kita juga harus pinter-pinter milih. Kayak kalau perusahaan kayak BUMN, BRI, Bank BNI gitu kan, itu peluangnya semakin kecil, itu juga ada yang kayak gitu. Terus kalau yang studi independen itu juga sama sih, kalau kebanyakan studi independen itu lebih ke kursus kelas gitu. Kalau mau daftar kan kemarin ada itu web MBKM kampusmerdeka.kemendikbud.go.id itu nanti kan di situ sudah ada persyaratannya apa aja, terus kayak surat rekomendasi dari prodi, terus kayak surat rekomendasi dari kampus gitu, kayak gitu. Terus aku jelasin lagi ya, untuk semua program MBKM kecuali PHP 2D itu dikonversi setara dengan 20 SKS. Kalau PHP 2D kayak yang sekarang dikenal dengan PPK Ormawa, tahu kan? Itu cuma 9 SKS begitu. Iya. Untuk mengikuti MBKM ini semester berapa? Mulai dari semester berapa sampai berapa gitu? Kalau S1 itu minimal semester 5. Kalau D3 semester 3 udah bisa ikut. Baru tahun ini loh D3 boleh ikut. Tahun lalu, tahun angkatanku ikut kampus mengajar itu belum boleh D3 ikut. Harus S1 dan itu harus perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek. Kayak di bawah naungan Kementerian Agama itu nggak boleh ikut. Berarti tahun ini peluang untuk D3 masuk MBKM ya Mbak? Iya, bisa. D3, D4 nggak harus S1. Iya. Untuk suka dukanya Mbak Ersa nih setelah mengikuti program kampus mengajar sama MSIB. Untuk suka dukanya sih, kalau sukanya sih dapat teman baru ya, dapat wawasan baru. Oh ternyata ngajar itu nggak gampang loh gitu. Terus kayak gitu, terus dapat kayak bisa gimana ya, kayak bisa beradaptasi sama teman-teman baru. Terus untuk yang MSIB itu senangnya itu dapat ilmu baru lintas jurusan. Ya itu sebenarnya itu kan kayak pelajarannya anak teknik ya. Iya. Tapi kayak bisa namanya belajar AI, kecerdasan buatan itu nggak harus dengan latar belakang teknik. Kita kan semua sekarang harus dituntut dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya kayak gitu. Terus senangnya ya dapat wawasan baru yang nggak semua orang bisa dapatkan sebenarnya ya. Bersyukur sih bisa ikut kedua program MBKM tersebut. Nah kalau misal di sistemnya bisa ikut lagi ya ikut lagi. Kebetulan kemarin semester itu mau daftar lagi udah nggak bisa, maksimal 2 kali mengikuti program MBKM begitu. Berarti kalau misalnya semester 5 dan 6 itu belum mengikuti, berarti semester 7 itu masih bisa ya? Bisa, yang penting maksimal 2 kali itu tadi. Semester 8 juga bisa. Untuk manfaatnya itu tadi ya Mbak ya, banyak banget dari banyak banget, iya. Terus relasi, bener. Terus semua yang nggak bisa dipelajarin oleh semua orang itu bisa dipelajarin Mbak Ersa. Iya. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Mbak,
sekaligus nanti minta tolong untuk memberi closing statement. Siapa sih Mbak motivator Mbak Irsa sendiri dalam menghadapi apapun kondisi dan tetap semangat gitu? Kalau dibilang motivator sih, ya keluarga sih nomor satu tetap keluarga. Soalnya yo gimana yo, mau bilang itu nggak enak, masih semester 7 tapi yo masih stay single kayak gini gitu. Nomor satu tetap keluarga sih, keluarga nomor satu, terutama ibu itu pokoknya kalau ada kesempatan itu jangan ragu untuk mengambil, intinya gitu. Dan belajar itu nggak ada kata terlambat, ada kesempatan pokoknya ambil gitu aja. Iya. Itu tadi closing statement dari Mbak Irsa. Jadi kalau selagi ada kesempatan kita tuh harus tetap ngambil dan pokoknya harus tetap berusaha gitu teman-teman. Jadi sekian podcast dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.